Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Sultan Adil, NIM 0418102994. Di sini saya akan menjelaskan terkait perusahaan multinasional atau disebut MNC. Pendahuluan. Pasca Perang Dunia Kedua, fenomena ekonomi politik internasional ditandai dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara. Salah satu aktor yang menonjol adalah perusahaan multinasional atau disebut MNC. Dengan kekuatan modal, teknologi, dan sistem manajemen yang baik, MNC mengontrol aliran modal, teknologi, dan bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC yang menguasai perekonomian negara. Tahun 60-an, 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh USA MNC. Eksistensi MNC ternyata sanggup mengubah secara signifikan struktur perekonomian global di mana setiap negara berkembang makin terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Definisi MNC, perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang di luar negeri tidak hanya memiliki oleh perusahaan induk, tapi juga operasi atau kegiatan cabang dikontrol dan diawasi oleh perusahaan induk. Suatu perusahaan yang memiliki atau mengontrol produksi atau fasilitas pelayanan di luar negeri dari tempat kedudukan atau home base-nya atau unit station. Definisi berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan kuantitatif, 1. Beroperasi di 2 negara atau lebih. 2. Revenue dari foreign operation mencapai 25-30% revenue total. Berdasarkan kualitatif, berorientasi pada home market. Kedua, berorientasi pada beberapa individual foreign market. 3. Berorientasi pada wilayah. Keempat, berorientasi pada global market. Sifat MNC. 1. Karakter MNC sangat bervariasi tergantung dari pendirian cabang di luar negeri, pola pemilikan, dan tujuan operasi di luar negeri. 2. Pendirian cabang di luar negeri dengan investasi langsung dengan cara mendirikan perusahaan baru, ekspansi, atau membeli perusahaan di luar negeri. 3. Pengaturan pemilikan dan cabang luar negeri lebih banyak joint ventures. Tujuan dan motif MNC. 1. Ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Contoh, perusahaan minyak dengan mendirikan cabang di luar negeri di mana terdapat sumber minyak yang kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Kedua, ekspansi secara horizontal. Mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan hampir sama dengan perusahaan induk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan bersaing MNC. Sumber kekuatan bersaing MNC dapat dijelaskan sebagai berikut. A. MNC dipandang sebagai perusahaan yang superior. Sifat transaksi internasional yang dilakukan adalah barangnya relatif canggih, sangat bervariasi, kompleks, penggunaan teknologi canggih dan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar saja. B. MNC dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui riset dan pengembangan. R dan D. C. MNC kadang disebut sebagai perusahaan informasi, yakni mengorganisir dan secara sistematis mengumpulkan informasi tentang perkembangan pasar, biaya, dan teknologi melalui cabang-cabangnya di luar negeri. Informasi ini secara terus-menerus disebarkan ke semua cabang untuk dievaluasi dan implementasikan. D. MNC biasanya dapat menikmati adanya skala yang ekonomis dengan cara misalnya melalui pemutusan seluruh mesin produksi pada satu bagian tertentu dari proses produksi. MNC juga memperoleh manfaat dari besarnya atau luasnya jaringan keuangan internasional. F. MNC sering mempunyai monopoli pemasaran baik melalui integrasi horizontal maupun vertikal, dan tidak jarang mereka melakukan perang harga
atas subsidi untuk membuat pasar. G. MNC sering dapat menghindari dari kebijakan tarif atau kuota yang diambil oleh negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diantri Mufirawati, NIM 0418103005, kelas 6H Manajemen. Di sini saya akan menerangkan PPT mengenai MNC bagi negara induk. A. Definisi perusahaan multinasional atau MNC. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan negara, di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan perusahaan induknya. B. Manfaat MNC bagi negara induk. Yang pertama, kenaikan pendapatan ataupun resiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Yang kedua, diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya rendah. C. Konflik yang muncul di negara induk. Yang pertama, pergeseran tenaga kerja. Yang kedua, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi. Yang ketiga, penghindaran pajak. Yang keempat, mendorong kebijakan ekonomi negara induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Andi Prasetyoadi dengan NIM 0418103001 akan menjelaskan tentang kerugian bagi negara penerima MNC. Yang pertama, kerugian bagi negara penerima. Konflik memang sering terjadi di negara penerima. Negara penerima umumnya menghendaki impor barang modal dengan sesedikit mungkin penggunaan bahan impor. Tujuan ini dicapai melalui kebijaksanaan pembatasan perdagangan, pengawasan devisa atau syarat menggunakan produk lokal konten. Kebijaksanaan ini sering menimbulkan konflik dengan tujuan MNC untuk menekan biaya, mencapai target kualitas produk tertentu, atau mengirim kembali keuntungan yang diperoleh. Tujuan-tujuan ini akan dihambat oleh kebijaksanaan di atas. Selanjutnya, negara penerima sering pula mengharuskan MNC untuk mengekspor produknya ke negara tertentu, yang ini mungkin tidak sejalan dengan tujuan MNC untuk menjual barang di pasar lokal. Mungkin yang paling kontroversial adalah faktor teknologi MNC. Biasanya menggunakan teknologi yang kurang cocok bagi negara penerima. Misalnya, teknologi yang digunakan bersifat padat modal, padahal negara penerima terdapat banyak tenaga kerja yang menganggur. MNC yang demikian ini dapat menimbulkan konflik. Di samping teknologi, MNC dituduh tidak banyak melakukan kegiatan riset dan pengembangan di negara penerima, sehingga mengakibatkan negara penerima selalu tergantung pada negara induk. Masalah lain adalah bahwa MNC dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara penerima, terutama untuk kegiatan MNC yang bersifat padat modal atau yang berorientasi ekspor, seperti pada assembling barang elektronik. Perginya MNC tersebut karena perubahan ekonomi atau politik akan berakibat ketidakstabilan di negara penerima. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.